naqis ainul adli pakai taqimul ni'am ala suqlanil jinan ta'zimil uquba ala ahli al-ghira wa fida'u ahli iman bi ahli al-quran ainul adli wa ma la yukhlaqul naqis wa la yu'raful kamil wa la yu'raful bahaim kama dhahara syaraful insi. Ini masalah ulang manusia supaya tahu manusia ini adalah pembagusnya makhluk. Macam apa supaya tahu dibagus diulahkan Tuhan nang lain pada manusia. Misalnya kambing diulahkan baju jas, di kacamatai, disuruh bani, tapi kambing baguslah. Batulis ulang lidahi untung selamat. Ada manusia ya Allah bagus banget, bagus. Matanya bakal lumbung, kalubungnya membuka kantuk. Kadang memakai alat membuka mengantuk. Kadang dasar terkontaknya menjelas listrik. Ya kayak di sini ada sosial dulu. Nak tutup uyo bisa bahasa agar caranya menyalak buka nak nutup pantarnya nampak kuasa padahal Tuhan membuka menutup. Iya barangkali tutupnya mata lawan bukanya sehari semalam bisa kami lamun membuka terus napa nang masuk debu batu terus napa mati betul terus. Ya kita lihat nikmat mata membuka betul aja nasi mungkin dulu aman hendak kita ini lawan Tuhan tahu di rahmatnya mata aja membuka lawan betul belum tahu di rahmatnya. Maka apabila tahu di rahmat mesti berpegang, mesti kata melapas lagi. Sasar tahu di rahmat, sasar berpegang berkuat, sasar tahu di rahmat, sasar berkuat pegangannya. Ya tawakal. Tapi semuanya ada dasar pikiran jiwa, amanah arahnya. Lamun arahnya kepada Tuhan, kepada rahmat, kasih arahnya pikiran dapat nang ini. Tapi kita udah tahu arahnya pikiran lancang melayang kada ke Tuhan, kada ke rahmatnya, bakal mana tahu kemana. Ini sembahyang ini lah, mana bukan pikiran waktu sembahyang aja lah. Fatihahnya membaca aja bang sampai ulang tapi kemana arah pikiran kemana? Keapaan Tuhan jiwa atau kemana pikiran tadi waktu sembahyang? Itu nang tahu itu nang memperhatikan. Mun kalau memperhatikan tahu. Jadi diminta perhatian penuh. Pertama fa'il Tuhan, nang kedua rahim orangnya, nang ketiga hakim orangnya. Allah Rahman Hakim atau Allah Rahim Hakim. Tiga ini menimbulkan tawakal yang sempurna. Fa innal kamal wan wasa yadhhar bil idafah. Lalu pamuqtadal wal hikmah khalqul kamil wan naqis jami'an. Wa kama anna qad idza ta'aqalat ya kata ta'aqalat itu kita buruk ibqa'an 'ala ruh adlun li annahu bida'un kamil ya kan yunabbi'u binaqisin fakadzalika al-'amalu bit-tafawut alladhi bainal khalqi fi qisma fid dunya wal akhirah faqul dzika 'adlun la jawla fihi wa qul la ilaha fihi. Pokoknya manusia ini kan ada dua kalau ada nang suci ada nang susah ada kalau kedua-duanya itu keadilan Tuhan aja
Kedua-duanya itu keadilan Tuhan saja. Lamunnya sugi balataan kemana kita babari? Kemana babari? Sugi balataan. Lamunnya susah balataan pulang siapa yang babari? Lamun jadi bupati semakmuraan siapa rakyatnya? Lamun alim berataan siapa muridnya? Jadi keadilan Tuhan itu tadi ada nang alim, ada nang bungul, ada nang pangkat, ada jadi rakyat, ada nang suci, ada nang susah. Lamun garing berataan mana dokternya? Lamun jadi dokter berataan siapa pasiennya? Di sinilah jelas bahwa Tuhan itu memang bijaksana. Dengan keyakinan Tuhan itu bijaksana, timbullah perpegangan hati kepada Allah itu tadi. Yang namanya kepercayaan. Kita itu kadang maulah orang wakil, lamun wakilnya itu culas. Lamun wakilnya kejelas, maulah kita diwakil ke situ. Culas. Lamun Allah Ta'ala ini Rahman Rahim, Hakim pula. Jadi dasar sifat benar dijadikan wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hadzal bahrul akhar azimul umki wasi'ul atraf muttaribul amwaj qaribul isa'ah min bahri tauhid gharib tawaifun min al-qasirin wa lam ya'lamu anna dzalika ghamidun la yaqiluhu illa al-alimun wa wara'a hadzal bahr sirrul qadar alladhi tahayyara fihi al-qarur wa muni'a min ifsha'i sirrihi al-fashafun والحاصل أن الخير والشر مقضي به وقد كان مقضي به واجب الحصول بعد سبق المشيئة فلا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره بل كل صغير وكبير مستقر. Artinya semuanya itu sudah tertulis. وحصول بقدر المعلوم منتظر وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Pokoknya lamunnya lepas pada karena lamunnya karena kada lepas nang mengenakan melepasakan adalah Allah tadi. Ya kan? Tinggal penerimaan kita aja lagi. Lamun penerimaan kita kali apa nang terjadi ini adalah rahmat. Lalu penerimaan kita maka itu mesti kita itu lawan sini itu sayang. Dengan adanya sayang lalu kita berpegang iya tawa. Wal nastati ala hadzal maramis min ulul masyarakat allati yusulu maqami tawakkul wa narji ila ilmil muamalah insyaallah taala rasulullah wakil. Asyakul sani min al-kitab bi ahwal tawakkul wa amali wa bayani hal tawakkul wa bayani ma malahu syuyukh fi hadith tawakkul wa bayani tawakkul bil kasbi ilmu murid wal mu'in wa bayani tawakkul bi tarkil ikhar wa bayani tawakkul fi daf'il madar wa bayani tawakkul fi izalatil darar bi tadawi wa barik Allahul muwaffiq bi rahmatih. Bermula bagian yang kedua daripada kitab masalah tawakal ini yaitu menyatakan keadaan tawakal dan pekerjaan tawakal dan perkataan guru-guru pada menghakikatkan tawakal dan masalah tawakal orang yang hidup sendirian dan tawakal orang yang mempunyai tanggungan
dan tawakal dengan tiada menyimpan sesuatu benda, dan tawakal untuk menolak segala kemudaratan, dan tawakal menghilangkan kemudaratan dengan berobat dan lainnya. Semua itu adalah taufik dari Allah Ta'ala dan rahmatnya juga. Bayar hal tawakul dan situ aja Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال بيان حال التوكل. فقد ذكرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحال وعمل، وذكرنا العلم. فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنه، وإنما العلم أصله والعمل ثمرته. وقد أكثر القائلون ببيان حال التوكل، واختلفت عباراتهم، وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حده كما جرت عادة أهل التصوف به، ولا فائدة في النقل والإكثار، فلنكشف الغطاء عنه ونقول: التوكل مشتق من الوكالة، يقال وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه. Bermula kata-kata yang akan datang ini adalah menyatakan keadaan tawakal. Sudah kita sebutkan bahwa maqam tawakal itu tersusun ia daripada tiga. Pertama ilmu, yang kedua keadaan, pengerasaan, yang ketiga itu pekerjaan anggota luar. Ilmu sudah kita sebutkan, yaitu masalah tauhidul af'al. Adapun pengerasaan, maka bermula tawakal itu dengan sehakikatnya, yaitu satu ibarat daripada hal itu. Hanya saja ilmu, yaitu tauhidul af'al itu hanya modal dari tawakal. Adapun pekerjaan amal zahir ini adalah hasil daripada itu tawakal. Dan sesungguhnya telah memperbanyak orang-orang yang membicarakan pada menyatakan batasnya tawakal itu. Bersalahanlah kata-kata mereka itu. Masing-masing mengatakan daripada makom dirinya sendiri dan menghabarkan dari arti makom tawakal itu menurut dirinya masing-masing. Pekerjaan perkataan yang dikatakannya itu menyatakan pekerjaan dirinya itu adalah adat bagi ahli tasawuf, dan kita tidak ada faedah pada menyatakan memperbanyak perkataan itu. Hendaklah sekarang kita bukakan tutupan daripadanya, dan kita berkata, bermula tawakal itu kata-kata yang diambil daripada wakalah. Dan dikata orang pada lugat wakala amrahu ila fulanin, maka maknanya itu menyerahkanlah si anu kepada si anu akan urusannya, karena ia percaya kepada orang itu. Wa yusamma mawqulu ilaihi wakilan, wa yusamma mufawwidu ilaihi muttakilan alaihi wa mutawakkilan alaihi mahmat ma'anat ilaihi nafsuh wa wathiqa bihi wa lam yattahimhu fihi bitaqsirin wa lam ya'taqid fihi ajizan wa qusuran.
dan diberi nama orang-orang yang menerima wakil itu adalah wakil. Adapun orang yang berwakil itu dinamakan adalah berserah. Apabila sudah mantap hatinya kepada orang yang diserahinya itu, dan tidak ada di hatinya si yang berwakil itu menyangka jahat kepada orang yang dijadikannya wakil itu dengan sebab bersifat taksir atau bersifat lemah, dari karena hamba itu sudah meyakinkan bahwa Allah bersifat kuasa, makhluk seluruhnya bersifat lemah, maka si lemah ini berserah kepada si yang berkuasa. Fatawakkulu ibaratun an i'timadil qalbi 'alal wakili wahdah. Maka tawakal itu adalah perpegangan hati kepada Allah sendirinya saja. Wal nadrib lil wakil fil husumah mathalan. Kita membikin misal masalah orang yang berselisih paham. Masalah umpama panaqulu man idda'a alaihi da'wan batilatan bitalbisin fawakkala lil husuma man yaksifu dzalika talbisa lam yakun mutawakkilan alaihi wala wathiqan bihi wala mutmainnan nafsi bitawkilih illa idza aqada fi arba'ata umuri. Barang siapa mengaku atas dirinya akan pengakuan yang sia-sia, yang tidak benar, dengan sebab tertipu, maka ia berwakil karena ada perselisihan paham. Yang dijadikannya wakil itu orang-orang yang pernah bersifat khianat, maka namanya itu orang bukan berwakil, karena dia tidak percaya hatinya kepadanya. Yang dinamakan berwakil itu apabila seseorang yang berwakil itu mengiktikadkan pada wakilnya empat dari segala perkara. Pertama, muntahal hidayah, wa muntahal quwwah, wa muntahal fasahah, wa muntahas syafaqah. Pertama yaitu wakilnya itu mempunyai sifat hidayah, dan kedua mempunyai sifat kekuasaan, dan ketiga mempunyai perkataan yang fasih, dan keempat mempunyai sifat maras kasihan. Amal hidalah fal yu'rab bihi mawaqi'ut talbis hatta la yakhfa alaihi min ghamidil hiyal syai'an aslan. Adapun hidayah tadi dapat dikenal yaitu tidak pernah bersifat khianat, sehingga ia tidak bisa mencari helah sama sekali. Ini adalah sifat bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal qudrah wal quwwah fal yastajri ala tasrih bil haqq. Adapun sifat kudrat dan kekuatan yang dipunyai wakil itu hendaklah si wakil itu berani menyatakan kebenaran. Fala yudahinu wala yakhafu wala yastahi wala yajbunu. Dia tidak mudahana
artinya riya, dan tidak ia takut, dan tidak ia malu, dan tidak ia bersifat pengoncot, maka ini pun adalah sifat zat Allah Ta'ala juga. Fa innahu rubbama yattali'u ala wajhi talbisi khasmi fayamna'ahu al-khawfu awil jubnu awil haya aw sarifun akhar min as-sawarib al-mudhifah lil qalbi an tasrih bih. Apabila manusia dijadikan wakil, maka manusia itu mempunyai sifat takut, koncot, sehingga waktu sidang dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi sangat tertipulah orang yang berwakil kepada selain dari Allah. Wa amal fasaha, adapun mempunyai kata-kata yang fasih, fahiya ayatan minal qudrah, ini termasuk sifat kudrat tadi juga. Maka yang mempunyai kalam yang benar hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Illa annaha qudratun fil lisan ala al-ifsah an kulli mastajra al-qalbu alayhi wa asyara ilayhi. Fala kullu alimin bimawaqi'it talbis qadirun bidalaqati lisanihi ala halli uqlatit talbis. Tidak seluruh orang yang pintar mengetahui cara-cara sifat-sifat khianat, dan tidak semua orang-orang yang pintar itu bersifat kuasa dengan kebijaksanaan lidahnya atas membabak bundalan-bundalan daripada khianat itu. Wa amma muntahas syafaqah fayakunu ba'ithan lahu ala badri kulli ma yaqdiru alaihi fi haqqil majhud. Adapun sifat kasih sayang, hasilnya adalah mendorong atas mengorbankan kekuasaannya tadi untuk membantu sepenuhnya bagi orang yang berwakil kepadanya. Ini pun juga sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan dalam satu hikayat bahwa seseorang laki-laki punya istri hamil. Kemudian laki-laki ini belayar. Waktu dia keluar dari rumahnya berkata, "Ya Allah, ulun serahkan anak ulun nang di dalam parut umanya itu kepada Sang-Dia." Belayarlah si abahnya itu tadi. Boleh ke rumah, maka anaknya itu selamat, lahir hidup, umanya mati. Kemudian dia mendengar suara yang tidak ada orangnya. Seandainya engkau menyerahkan kepada aku lawan umanya sama sekali, niscaya umanya pun aku pelihara akan juga. Cuma nang salah ikan minta pergerakan anak benar aja umanya tadi tinggal. Fa inna qudratahu la tughni dunal inayah bih idza kana la yuhimmuhu amruh wal yubali bihi. Dhafira khasmu alam yaghfar halaka bihi haqqu alam yahlik. Orang yang tidak bersifat kasih sayang itu
dia tidak memperhatikan akan orang yang berwakil kepadanya, sehingga perwakilan itu tidak menghasilkan akan sesuatu yang sesuai dengan maksudnya sidang berwakil tadi. Fa in kana syakkan fi hadhil arba'ah ifafu wahidatin minha aw jawaz an yakuna khasmu fi hadhil arba'ah amalah minhu lam tatma'inna nafsu ila wakilihi bal baqiya munzaijal qalbi mustaghriqal hammi bil hilah wat tadbir yadfa'a ma yahdharuhu min qusuri wakili wa safwati qasmi wa yakun tafawutu darajati ahwali fi shiddati wa tuma'nina bihasabi tafawuti quwwati ihtimadi li hadhil khisali fihi. Ringkasnya, menggiring keyakinan seseorang terhadap Allah Ta'ala yang mempunyai empat daripada sifat orang yang patut dijadikan wakil tadi. Apabila keyakinannya itu kuat benar kepada sifat Allah yang empat itu, maka tawakalnya pun kuat juga. Apabila kada, maka kada juga. Dahulu telah dinyatakan di dalam ilmu Tauhidul Af'al bahwa kepada orang-orang yang arif billah, dirinya ini dan alam semesta itu seakan-akan berkata dengan fasih bahwa aku adalah dhaif, janganlah ikang berpegang kepada aku, ujar si dirinya. Ibadat yang dikerjakannya itu berpandel lawan inya, ujar ibadatnya, aku dhaif juga, jangan ikam berpegang kepada aku. Maka orang itu selalu selamat, tidak berpegang kepada ibadah, tidak berpegang kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Karena yang lain itu semua bapadah unda doib. Nang kuat itu hanya Allah, nang kuasa hanya Allah, nang kasih sayang hanya Allah, nang pasih banar yaitu Allah. Tak salah banar apabila basarah kalain. Wal i'tiqadatu wadh-dhununu fil quwwati wadh-dhafi tatafawatu tafawutan la yanhasir. Fala jurma tatafawatu ahwalul mutawakkilin bi quwwati tumanina wa thiqah tafawutan la yanhasir ila ayyan kayal yakinil ladzi la dha'fa fihi. Maka dari karena keimanan manusia ini semalam tidak sama, maka tawakalnya pun tidak sama juga. Iman terbahagi kepada tiga. Pertama iman awam, kedua imam muqarrabin, ketiga iman orang siddiqin. Karena tiga kelas imannya, maka tawakal menjadi kelasnya tiga juga. Adapun orang yang munafik hanya mengata lidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya kada meyakinkan, maka itu tidak ada iman, berarti tidak ada sifat tawakal. Bahkan imannya orang yang awam ini adalah tidak bisi pondasi. Karena orang awam ini hobinya maksiat, lalu imannya itu kada kuat, lalu tawakalnya itu kada punya pondasi. Istilah rumah, tungkatnya itu kada mempunyai sunduk di bawah, lalu mudah benar rubuhnya itu tadi.
Oleh sebab itu kepada orang awam disuruh bekerja keras, memperbanyak ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, dan disuruh stop mengerjakan hobi dahulu yaitu maksiat, supaya imannya naik kepada derajat muqarrabin, kemudian naik kepada derajat siddiqin, artinya sampai kepada derajat niur atau derajat minyak. Hingga derajat niur sudah nyaman, tetapi ada juga masih bisi lagi ampasnya. Napa maksud ampas? Bisa juga sakit hati. Nang kada sing sakitan hati lagi, orang nang imannya sudah sampai ke derajat siddiqin. Nang mayat berjalan, yaitu kepalanya Abu Bakar Siddiq. Man arada an yandura ila mayyitin yamsi ala wajhil ard falyandur ila Abi Bakrin. Siapa ingin melihat akan mayat yang berjalan, pandanglah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq bisi anak seikungannya diserahkan kepada Nabi. Waktu umur berapa Siti Aisyah dikawani Nabi? 7 tahun, ujar di dalam sejarah. Padahal satu-satunya anak yang dikasihi diserahkan kepada Rasulullah. Tatkala turun ayat sedekah, Abu Bakar Siddiq memberi banyak bandara. Ditakuni oleh Nabi, napa nang ikam tinggal gasan ikam? Jawaban Abu Bakar, nang gasan ulun Allah dan Rasul aja. Habis lalu. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu membawa harta sedekah separuh. Ditanya Nabi, berapa nang ikam tinggal untuk diri ikam? Separuh. Kemudian Rasulullah bersabda, seperti keluarnya harta engkau itulah batasnya imanmu. Jadi Abu Bakar Siddiq imannya sempurna karena habis lalu diberikan. Sayyidina Umar separuh. Jadi pahamannya di sini adalah masalah wakaf amal jariah ini penentuan iman kita. Sedikit iman kita dan banyak iman kita di masalah mengeluarkan sedekah. Kama law kana al-wakilu walidal muwakkil wa huwa alladhi yas'a li jami'il halal wal haram li ajli fa innahu yahsulu lahu yaqinun bi muntahas syafaq wal inayah fatasiru khaslatan wahidah min fisalil arba'ah qat'iyatan. Misalnya aja abah lawan anak, kasayangan abah lawan anak luar biasa. Karena si anak ini sudah percaya abahnya ini berusaha 100% usahanya itu gasan anaknya, maka si anak ini berwakil apa aja kepada abahnya. Ya dah. Ujar orang bahari, apabila anak gugur di sumur, abah bacabur. Ya tak. Tapi kalau abah nang gugur di sumur, anak
saling mencari tangga dulu. Itu jauh hari. Jadi cintanya anak terhadap abah dan cinta abah terhadap anak berlainan. Demikian juga tawakal tadi. Apabila keyakinan seseorang kepada Allah Ta'ala kuat, maka tawakalnya kepada Allah pun kuat juga. Dan jangan lupa kita seperti sudah dibicarakan bahwa semua adalah milik Allah, semua di tangan Allah. Jadi kalau ingin mendapat sesuatu seperti tawakal, jalannya adalah meminta lawan Tuhan. Ya Allah, barilah ulun sifat tawakal. Lamun doa itu dikabulkan Tuhan, kita pokoknya tawakal. Karena tawakal itu miliknya Allah, di tangan Allah, bukan milik orang lain, di tangan orang lain. Jadi jalannya tidak ada lain kecuali manadah. Minta kepada Allah tawakal. Mun dibari sidin dapat, mun sidin balum membari balum ada. Tapi sidin berjanji ud'uni astajib lakum. Apabila nyawa meminta lawan unda bari, unda kabulkan. Wa kadzalik sairul khisal yutasawwaru ayyahsulul qat'u bihi wa dzalika bitulil mumarasah wa tajribah sama maknanya wa tawaturil akhbar bi annahu afsahun nas lisanan wa aqwahum bayanan wa aqdaruhum ala nusratil haqq bal ala tasril haqq bil batil wal batil bil haqq fa idza arafta tawakkul fi hadzal mithal faqis alaihi tawakkul ala Allah ta'ala fa in thabata fi nafsik bi kasbin aw bi i'tiqadin jazimin annahu la fa'ila illa Allah kama sabaqa wa taqaddama ma'a dzalik tamamal ilmi wal qudrah ala kibayatil ibad thumma tamamal ataf wal inayah wal rahmah bi jumlatil ibad wal ahad wa annahu laysa wara'a muntaha qudratihi qudratun wala wara'a muntaha ilmi ilmun wala wara'a muntaha inayati bika wa rahmati laka inayatun rahmatun ittakala la mahalata qalbuka alaihi wahdah wa lam yaltafit ila ghairi biwajhin wala ila nafsihi wala hawli wa quwwati. Maka apabila sudah tetap di dalam hati seseorang, baik melewat ilmu kasyaf maupun dengan ilmu i'tiqad yang kuat, bahwa tidak ada fa'il, hanya Allah sendiri, sebagaimana sudah disebutkan semalam, dan sudah terbundar beserta demikian i'tiqad tadi bahwa Allah ilmunya sempurna, qudratnya pun sempurna, kasih sayangnya pun sempurna. Tidak ada batas qudratnya, tidak ada batas ilmunya, tidak ada batas rahmatnya. Niscaya hati kita itu bulat 100% berpegang kepada zat yang wajib wujud itu. Tidak lagi kita menoleh kepada yang lain, termasuk diri sendiri dan daya upaya sendiri. Karena fa innahu la haula wala quwwata illa billah. Kama sabaqa fit tauhid inda dzikril harakah wal quwwah. Fa innal haula ibarah anil harakah wal quwwata ibarah anil qudrah. Fa in kunta la tajidu hadhil hala min nafsik fasababu ahadu amrai imma dha'ful yakin bi ihda hadhil khisalil arba'ah wa imma dha'ful qalbi wa maraduhu
bistilahil jubni alaihi wa di'aju bisawbil awhamil ghalibah alaihi. Apabila diri engkau belum lagi bersifat tawakal yang 100% kepada Allah, maka sababnya itu salah satu dari dua perkara saja. Pertama, doib iman bahwa sifat nang empat tadi adalah kepunyaan Allah. Wa imma memang hatinya juga mempunyai penyakit lantaran ada bisi waham sangka-sangka nang kada bagus. Fa innal qalba qad yanzaiju taba'an lil waham, karena hati itu berubahnya itu dengan sebab ada bisi punya sifat sangka-sangka buruk. Wa ta'atan lahu, serta sangka buruk itu dituruti. Fa inna man yatanawalu asalan fasyubbiha baina yadayhi bil adirah rubbama nafara tab'uh wa ta'adzara alaihi tanawuluh. Misalnya seseorang yang mencapai akan madu, tapi madu itu dibikin orang nang kaya tahi, maka orang nang kurang ilmunya kada bakal mencapai akan madu tadi, apalagi memakan. Padahal madunya asli, cuma dirubah rupanya kaya tahi. Lantaran ilmunya juga kurang, lalu pada mencapai apalagi memakan, lalu tetap saja parutnya baangin. Ya kayaknya tadi sudah ilmunya komplek bahwa ini adalah madu, walau diubah menjadi tahi tetap madu juga, lalu dimakannya, insya Allah kantutnya keluar kerepotan lawan riganya riga benar, lalu nyaman, parutnya nyaman. Nah, jadi bagi ringan keimanan juga. Iman sudah dinyatakan ada 3 kelasnya: awam, muqarrabin, siddiqin. Walau kullifal aqilu ayyabita ma'al mayyit fi qabrin aw firashin aw baitin nafara tabu an dalik wa in kana mutayaqqinan bi kauni mayyita. Misal yang kedua, andai kata orang yang berakal disuruh guring batatai mayat, sikung-ikung pada ngakonnya, padahal inya sudah tahu ini orang mati. Orang mati itu kada kawal lagi bermacam-macam. Iya, awalnya bermacam-macam. Lamun ada juga kisah bahwa orang mati itu batis tangannya kecepek-kecepek, itu maksudnya bukan nang mati kecepek-kecepek, tetapi nang mamandi. Jadi dasarnya ilmu juga dulu, keimanan itu maksudnya iman. Orang yang kada tahu di resep dokter, datang ke puskesmas, diberi oleh dokter resep. Lantaran ini kada tahu di resep, dibuatnya di dalam banyu dingin. Hancur resep tadi, ditangguknya, dikinumnya, jangankan baik penyakitnya malah sakit parutnya. Tamakan kertas resep, dikiranya kertas tadi bertulis ayat Quran wafat. Jadi iman tadi juga. Nah, kita sudah yakin bahwa iman itu pun di tangan siapa?
adalah dikarenakan qubdahnya Allah. Jadi lamun hendak mamin minta aja sebagaimana doa salat fajar sesudah tuntung sembahyang sunat subuh, Nabi Muhammad membaca doa. Di antara doanya itu, Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni atau lan yusibani illa ma kadabtahu alayya wa ardini bima qasamtahu li. Itu menunjukkan bahwa iman itu tadi semata-mata anugerah Allah. Siapa yang meminta diberi Tuhan dapat, namunnya Tuhan kada memberi kada pakoleh. Setiap malam Rasulullah SAW itu apabila tuntung sembahyang sunat subuh pasti membaca doa fajar itu. Ada lagi sambungannya itu, Allahumma a'tini imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, barilah ulun mun pian kada membari ulun pada pokole. Pertama, iman nang bujur dan yakin nang bujur, dan rahmat nang dengan melewat rahmat itu ulun bakaramat mulai di dunia sampai di kubur dan seterusnya mengaramat. Itu di doaul fajar juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keselamatan batin kita dan zahir kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.